Baik, firman Tuhan kita pagi ini saya akan sampaikan di bawah tema berdoa bagi keluarga. Berdoa bagi keluarga, dan bacaan kita saya pilih dari kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-29. Saya akan baca bagi kita semua doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah, sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini, ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hambamu ini. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umatnya? Engkau telah mengokohkan bagimu umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya. Dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka namamu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah Israel. Maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Sebab engkau Tuhan semesta alam Allah Israel telah menyatakan kepada hambamu ini demikian. Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, engkaulah Allah dan segala firman-Mu kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendiri yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Teks yang baru kita baca ini merupakan sebuah rangkaian doa pribadi yang dinaikkan oleh Raja Daud kepada Allah. Dan teks tentang doa syukur Daud ini juga paralel atau dicatat juga di dalam 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-27. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa Daud dalam kisah ini secara pribadi dia datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menaikkan serentetan doa-doa yang sudah kita baca secara bersama-sama tadi. Kalau kita membaca mundur pada ayat-ayat sebelumnya dari 2 Samuel pasal 7 ini, kita akan temukan bahwa ada satu persoalan khusus yang disampaikan oleh Nabi Nathan kepada Daud. Dan ketika menerima pesan khusus daripada Allah itu, maka dia langsung datang merendahkan diri di hadapan Tuhan lalu menaikkan doa-doanya. Apakah persoalan itu? Persoalannya adalah bahwa ketika masa-masa peperangan telah berakhir, Daud dia melihat bahwa keadaan hidupnya sudah aman. Seluruh bangsanya sudah mendapatkan ketentraman. Lalu dia memikirkan, dia sudah ada di sebuah tempat yang aman, yang nyaman. Tetapi terkait dengan rumah Tuhan, itu mereka masih adakan ibadah
atau pertemuan-pertemuan di dalam tenda-tenda. Bahkan tabut Tuhan itu masih disimpan di dalam tenda-tenda pertemuan atau tempat mereka beribadah itu. Dengan melihat keadaan ini, maka Daud dia berinisiatif, dia berniat untuk mau membangun bait Allah. Dan tentu apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi niat daripada Raja Daud ini adalah sesuatu yang benar, adalah sesuatu yang baik. Karena menurut dia, kalau bukan dia yang memikirkan, kalau bukan dia yang merencanakan, kalau bukan dia yang membangun, lalu siapa lagi? Apalagi dia sudah diberkati Allah dengan harta kekayaan yang banyak. Dia ingin mempergunakan harta kekayaan yang adalah merupakan berkat daripada Allah itu untuk membangun rumah Tuhan. Supaya dia bersama umat Israel ketika mereka hendak melakukan ibadah. Mereka bukan masuk lagi di tenda-tenda yang ada. Tetapi mereka sudah memiliki tempat yang permanen. Mereka sudah memiliki tempat yang tetap. Sehingga mereka dengan damai, dengan sukacita, dengan sejahtera ada di dalam rumah Tuhan itu. Bahkan bukan sebatas itu. Dengan adanya rumah Tuhan, maka apa yang menjadi barang-barang Allah yang berharga, khususnya tabut Tuhan, itu bisa disimpan dengan aman, disimpan dengan nyaman di dalam bait Allah itu. Dan sebagai manusia, kita melihat apa yang menjadi pemikiran, niat hati atau rencana daripada Daud ini baik adanya. Tetapi ketika dia sudah merencanakan hal itu, dia menyampaikan kepada Nabi Nathan yang waktu itu melayani sebagai imam di dalam bangsa Israel. Dan Nabi Nathan mendukung, lakukanlah apa yang kau pandang baik menurut hatimu. Ya, dengan kata lain Nabi Nathan mendukung karena itu tentu baik adanya, itu bagus adanya dan berguna bagi seluruh bangsa Israel. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa malam hari firman Tuhan datang kepada Nabi Nathan. Firman Tuhan datang kepada Nabi Nathan, tolong kau sampaikan kepada hambaku Daud. Baik niatnya dia untuk membangun rumahku. Baik niatnya dia untuk membangun rumah untuk umatku. Tetapi sampaikanlah, beritahukanlah kepada dia bahwa saya sebenarnya sudah punya rencana jauh sebelum Daud berikhtiar untuk membangun bait Allah atau rumah Tuhan. Saya sudah menyiapkan orang tertentu. Bukan dia, bukan dengan tangannya yang akan membangun rumah bagiku. Salah satu dari keturunannya, salah satu dari anaknya lah yang akan mendirikan atau yang akan membangun rumah Tuhan itu. Dan itu dituliskan di dalam ayat-ayat sebelumnya, dan saya hanya mengambil 2 ayat saja dari pasal 7 ini. Kita lihat dari ayat 12 dan ayatnya yang ke-13. Apabila umurmu, ini firman Allah kepada Daud. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. 13, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Firman Tuhan inilah yang diceritakan, yang disampaikan Nathan kepada Raja Daud. Dan apa respon, apa reaksi daripada Raja Daud ketika mendengar firman Tuhan tentang penolakan Allah bahwa bukan dia yang akan diizinkan Tuhan untuk membangun bait Allah. Bukan dia yang akan dengan tangannya lah yang akan membangun rumah Tuhan. Apa reaksi daripada Daud? Apakah dia marah kepada Allah? Apakah dia berontak kepada Allah? Apakah dia protes kepada Allah? Atau Nabi Nathan yang datang menyampaikan pesan firman Tuhan itu. Apakah ada perlakuan kasar? Apakah ada tindakan kasar yang dilakukan oleh Daud kepada Nathan? Tidak. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika dia menerima berita firman Tuhan tentang penolakan dirinya yang akan membangun rumah Tuhan. Justru yang dilakukan oleh dia adalah di dalam ayatnya yang ke-18 tadi.
Dia datang, masuk di dalam rumah Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, lalu menaikkan doa-doanya kepada Allah. Satu hal yang luar biasa yang kita lihat dari pribadi Raja Daud. Ketika ditolak Tuhan, ketika niat baiknya tidak diterima oleh Allah, ketika rencana baiknya tidak disetujui oleh Allah, dia tidak bersikap ogah-ogahan seperti kita manusia. Mulai malas, tidak mau datang lagi kepada Tuhan, tidak mau mencari Tuhan di dalam doa lagi, marah kepada Tuhan. Tidak, tetapi yang dilakukan oleh dia adalah datang dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Nah, apa saja isi doa daripada Raja Daud ketika dia menerima penolakan daripada Allah? Apakah kata-kata doanya itu bersifat kata-kata protes, marah, berontak kepada Allah? Berdasarkan ayat-ayat yang kita baca tadi, tidak ada satu kata protes pun. Tidak ada satu kata marah pun yang diberikan oleh Allah, oleh Raja Daud kepada Tuhan Allah. Sebaliknya, isi doanya adalah isi doa yang agung, mulia, dan luar biasa. Dan oleh karena itu saya mengajak mari kita bersama-sama melihat, memperhatikan apa saja yang menjadi isi doa daripada Raja Daud. Sehingga ini menjadi pelajaran bagi saya dan saudara terkait dengan tanggung jawab kita terhadap keluarga kita masing-masing. Terkait dengan doa-doa kita kepada atau untuk keluarga kita masing-masing. Yang pertama yang menjadi isi doa daripada Raja Daud kepada Allah adalah adanya pengakuan akan indahnya rencana Tuhan. Adanya pengakuan akan indahnya rencana Tuhan. Dan hal ini kita bisa temukan di dalam bacaan teks kita tadi, mulai dari ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-20. Di dalam ayat-ayat ini, Daud dengan jujur mengatakan di hadapan Allah bahwa sesungguhnya rencana Allah indah adanya bukan saja bagi dia secara pribadi, tetapi juga bagi keluarga yang Allah titipkan, yang Allah percayakan baginya. Dan dasar pengakuan daripada Raja Daud itu, dia lihat, dia mulai memperhatikan dari bagaimana perjalanan hidup dia ketika dia masih muda, ketika dia belum berkeluarga, ketika dia belum menikah, ketika dia belum dianugerahkan anak-anak, ketika dia belum diberikan atau dilimpahkan harta kekayaan yang daripada Allah. Dia mulai melihat semuanya itu, dia merunut semuanya. Bagaimana dia melihat adanya rencana Allah, rancangan Allah yang indah, yang sudah dilewati atau yang sudah diterimanya. Dan setelah dia hidup berumah tangga, setelah dia dianugerahkan anak-anak, keluarga, harta kekayaan pun, dia melihat di dalamnya masih tetap ada rencana Tuhan yang indah bagi keluarganya. Bahkan dari ayat yang kita baca tadi, bukan saja waktu yang sudah dia lewati, bukan saja masa di mana waktu itu dia berikhtiar untuk membangun bait Allah, bukan saja waktu itu ketika dia datang bertelut di hadapan Tuhan. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan bahkan sudah menjanjikan di masa yang akan datang keturunannya, Tuhan berjanji bahwa dari keturunannya lah akan diberkati, akan dipakai oleh Allah untuk membangun bait Allah. Bahkan kerajaannya akan dikokohkan untuk selama-lamanya. Sebuah rangkaian rencana Allah yang indah yang dilihat oleh Raja Daud secara pribadi. Dan pada waktu itu dia tidak memanggil keluarganya untuk datang bersama-sama dia di hadapan Allah. Tapi secara pribadi dia menyadari, dia melihat dengan mata iman akan rencana Allah yang indah itu. Dan dia datang. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di dalam dia melihat dan dia memikirkan tentang apa yang sudah dia lihat, dia nikmati dan dia rasakan tentang rencana Allah bagi kehidupannya.
Dia sadar bahwa dia dan keluarganya bukanlah orang yang baik, bukanlah orang yang benar di hadapan Allah. Justru dia melihat bahwa keluarga saya, bahkan saya secara pribadi adalah orang yang selalu melakukan kejahatan di hadapan Allah. Adalah orang berdosa. Tetapi kenapa Allah justru berjanji bahwa keturunannya yang akan mendirikan bait Allah. Bahkan Allah sudah menjanjikan baginya. Ketika engkau sudah lanjut usia, bahkan ketika engkau sudah masuk di dalam perhentian bersama-sama dengan nenek moyang, keturunanmu saya akan berkati, kokohkan selama-lamanya. Sehingga dia katakan, siapa saya? Siapa keluarga saya? Sampai detik ini, sampai sekarang ini. Saudara, saya percaya bahwa ketika Daud menaikkan pertanyaan itu di hadapan Allah, itu bukan pertanyaan yang sekedar pertanyaan biasa-biasa saja. Tapi itu adalah sebuah pertanyaan yang dalam. Dengan menyadari secara utuhnya tentang dia dan juga tentang keluarganya. Bahkan pertanyaan dia di hadapan Allah tentang siapa dia, siapa saya. Siapa keluarga saya? Itu sama juga dengan yang dituliskan olehnya di dalam Mazmur pasal 8 ayatnya yang kelima. Dikatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saya orang berdosa, saya orang jahat, saya orang banyak melakukan pelanggaran. Tetapi kenapa rencana Allah yang indah tetap diberikan kepada saya? Berdasarkan pertanyaan Daud tentang siapa dirinya dan siapa keluarganya, mari kita perhatikan secara satu persatu. Pertanyaan Daud tentang siapa dirinya. Dia menyadari bahwa dia itu adalah orang berdosa. Dan tentang dosa daripada Raja Daud ini kita semua sudah tahu. Kita baca tulisan-tulisan dia, pengakuan dosanya di hadapan Allah. Di dalam Mazmur pasal 51 yang dituliskan di dalam kitab suci. Yang kadangkala kita membaca ayat-ayat itu. Pengakuan bahwa dia adalah orang berdosa. Dia sudah melakukan pembunuhan, perencanaan dan pembunuhan terhadap panglima perangnya Uria. Bahkan bukan sampai di situ, dia merebut istri daripada Uria, Betseba. Berzina dengan Betseba. Ini sebuah dosa dan Daud akui itu. Bahkan dia akui bahwa dia sudah berpoligami. Dan ini sebenarnya tidak sesuai juga dengan yang Tuhan kehendaki atau yang Tuhan mau. Bukan itu saja dosa-dosanya. Kalau kita membaca tentang kehidupan daripada Raja Daud. Di sana kita melihat bahwa ada sebuah kegagalan dari Daud sebagai orang tua dalam hal mendidik anak-anaknya. Mengapa dikatakan gagal dalam mendidik anak-anaknya? Siapa anak-anak Daud selain Raja Salomo yang hidupnya benar seperti Raja Daud? Tidak ada. Dosa daripada anak-anaknya, Amnon yang berbuat cemar dengan saudara, dengan adik perempuannya Tamar. Dan ketika Absalom, kakak mereka, tahu akan perbuatan Amnon ini, maka dia akhirnya membunuh, menghabisi Amnon. Bukan Amnon saja. Bukan sebatas Absalom yang membunuh adiknya. Absalom pun melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dosanya adalah apa? Yang pertama tadi dia sudah membunuh Amnon, adiknya. Lalu dia kudeta terhadap ayahnya. Dia ingin merebut tahta kerajaan daripada ayahnya Daud. Dan dosa satu lagi yang paling menjijikan daripada Absalom anak Daud ini adalah dia meniduri gundik-gundik ayahnya Daud di depan mata seluruh bangsa Israel. Ini perbuatan yang sangat keji yang dilakukan oleh Absalom anak Daud di hadapan umat Tuhan dan juga di hadapan Allah. Apakah dia berhasil mendidik anak-anaknya?
termasuk ayah atau orang tua yang gagal mendidik anak-anaknya. Itu dosa anak-anaknya. Lalu apa yang menjadi dosa daripada Daud? Tadi sudah saya singgung, yang pertama adalah dia membunuh Uria. Dia berselingkuh atau dia berzina dengan Batseba. Namun karena adanya pengakuan dosa dia di hadapan Tuhan dan meminta pengampunan yang daripada Allah, maka Allah memberikan pengampunan baginya. Dan berdasarkan pengalaman hidup Daud, dengan melihat serentetan rencana Allah yang indah bagi dia dan keluarganya, dia mulai melihat tentang pribadinya, bahwa dia adalah awalnya anak seorang gembala domba. Dia disuruh oleh ayahnya membawa bekal untuk kakak-kakaknya yang sedang menggembalakan domba-domba di padang. Membantu saudara-saudaranya menjaga ternak-ternak mereka. Tetapi Daud awalnya dia tidak tahu tentang rencana Allah yang sedang Allah kerjakan di dalam dirinya. Yang awalnya sebagai seorang gembala domba di padang, pada akhirnya diangkat Tuhan, dijadikan Tuhan menjadi seorang pemimpin besar, menjadi seorang raja atas bangsa yang besar, yakni bangsa Israel. Rencana Tuhan yang indah bagi dia, Tuhan awal membawa dia masuk di dalam tanggung jawab sebagai seorang gembala. Tapi karena dia melakukan mengerjakannya dengan setia, maka pada akhirnya rencana Tuhan yang sudah Tuhan siapkan bagi dia terwujud dalam kehidupannya. Dia yang awalnya adalah seorang penjaga domba di padang dari ancaman binatang buas, pada akhirnya berjalan dengan waktu dalam rencana Allah, dalam rancangan Allah. Dia menjadi seorang pemimpin perang yang luar biasa, yang hebat, yang perkasa. Maka ketika dia pulang dari peperangan, orang-orang menaikkan pujian, membedakan dia dan Raja Saul. Raja Saul hanya mengalahkan musuh beribu-ribu, tapi Raja Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Luar biasa. Awalnya dia melatih keperkasaannya dengan menjaga domba-domba di padang dari terkaman binatang buas hanya dengan tongkat yang di tangannya. Tapi dia tidak tahu bahwa di balik tanggung jawab yang dikerjakan oleh dia, sebenarnya Allah sudah menaruh atau mempersiapkan rencana yang indah bagi dia kelak. Bukankah ini rencana yang indah bagi Daud yang Daud temukan? Bukan sampai di situ saja. Bahkan dia yang awalnya hanya seorang pemain kecapi, yang diminta oleh Daud untuk ada di situ ketika roh jahat masuk dan mengganggu hati dan pemikiran daripada Raja Daud, Raja Saul. Maka Daud harus memainkan kecapi itu. Dan Saul, roh jahat itu akan pergi darinya. Setia melakukan tanggung jawabnya. Yang kecil, yang sepele di mata manusia. Tetapi berjalan dengan waktu, Tuhan menjadikan dia, Tuhan memakai dia menjadi seorang musisi yang terkenal. Seorang penulis kitab, penyair yang hebat, yang tulisan-tulisannya masih ada sampai kita zaman sekarang ini. Kita membaca mazmur-mazmur di dalam tulisan-tulisannya. Penuh dengan kata-kata bijak, penuh dengan kata-kata yang makna, syarat makna dan arti yang mendalam secara rohani. Rencana yang besar dan indah Daud temukan di dalam kehidupan dia dan keluarganya. Dan ini ditemukan dan ini diakui oleh Daud ketika dia datang berlutut di hadapan Tuhan. Rencana yang indah, yang besar itu. Dan terkait dengan pengakuan Daud tentang siapa dia, orang berdosa, siapakah keluarga dia, orang berdosa, tetapi rencana Allah itu masih berjalan dalam kehidupannya. Calvin memberikan komentar seperti ini. Ia mengajar kita untuk merasa betapa dalamnya kita berhutang dan berkewajiban kepada Allah dan betapa besar belas kasihannya kepada kita.
itu juga mengajar kita untuk merenungkan bagaimana keadaan kita seandainya Allah meninggalkan kita sebagaimana adanya kita. Karena sampai kita secara serius merenungkan kemiskinan kita, adalah pasti bahwa pandangan kita tentang kebaikan Allah akan kabur. Dan kita tidak akan mengertinya seperti seharusnya. Maka inilah peraturan yang harus kita pegang. Supaya bisa memuji Allah dengan benar dan menghargai kebaikan-kebaikan yang Ia berikan kepada kita. Marilah kita mulai memeriksa apa jadinya kita seandainya Ia Allah meninggalkan kita dalam keadaan pertama kita. Maka kita akan mempunyai alasan untuk mengatakan bahwa kebaikannya kepada kita adalah tidak ternilai. Kalau kita tidak sampai kepada perenungan yang dalam tentang bagaimana Allah membawa kita dari titik terendah kita sampai kita berada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mengakui bahwa semua itu adalah merupakan rencana baik daripada Allah. Semua itu adalah merupakan bagian dari anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Maka kita adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Kita tidak pernah atau kita tidak pernah mau menghargai akan perbuatan baik Allah yang sudah Allah kerjakan dalam hidup kita. Tetapi ketika kita merenungkan dan kita mengakui dengan jujur semuanya itu di hadapan Allah, maka Allah akan membuat mata iman kita untuk melihat hal-hal terkecil dalam hidup kita yang itu adalah merupakan rancangan atau rangkaian rencana Allah yang dikerjakan dalam kehidupan kita. Jadi dari semua ini Raja Daud sangat sadar akan siapa dirinya dan siapa diri keluarga atau kehidupan keluarganya di hadapan Tuhan. Dan dari semuanya itu Daud sungguh melihat akan indahnya rencana Tuhan yang kekal. Rencana Tuhan yang abadi yang dinyatakan bagi dia dan keluarganya. Dan apa yang dialami oleh Raja Daud ini sesuai juga dengan janji firman Tuhan yang dituliskan di dalam Amsal 23 ayatnya yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Daud sudah mengalaminya secara pribadi. Janji Allah itu tergenapi di dalam kehidupan dia dan juga kehidupan keluarganya. Bahkan ayat yang tidak asing lagi bagi kita. Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Bahwa Allah dialah perancang hidup kita. Dia adalah pemelihara hidup kita. Dia sudah merencanakan segala sesuatu yang baik bagi kita. Dan kalau kita hidup berjalan sesuai dengan pimpinannya, maka kita akan dibawa masuk di dalam rencana itu. Dan kita akan menyadari inilah rancangan Tuhan yang indah, yang mulia, yang diberikan bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena kita telah melihat, karena Daud telah melihat dan menikmati akan rencana Tuhan yang indah inilah. Maka dia datang dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia tahu bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa jadi seperti yang dia lihat dan yang seperti dia alami. Maka melihat rencana Tuhan atau rancangan Tuhan yang mulia yang telah dibukakan kepada Raja Daud dan juga seluruh keluarganya. Tentunya hal yang sama pun juga sebenarnya berlaku bagi kehidupan saya dan Bapak, Ibu, Saudara semua. Sejenak coba kita melihat tentang masa lalu kita. Baik dalam hal iman kita kepada Allah. Firman Tuhan berkata bahwa kita awalnya adalah orang-orang yang patut mendapat murka Allah. Karena hidup kita penuh dengan dosa. Tetapi karena rencana Allah yang mulia dikerjakan di dalam kehidupan kita semua. Maka dia membawa kita masuk di dalam rencana itu. Pada titik tertentu kita dibawa untuk mengenal dia secara pribadi melalui Yesus Kristus yang adalah penebus kita, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita.
Roh Kudus bekerja di dalam kita, melahirbarukan kita, membenarkan kita, menguduskan kita. Dan membawa kita, memberikan pengertian demi pengertian yang benar kepada kita. Menuntun dan mengarahkan kita sampai kita mengenal Dia lebih dalam secara pribadi. Itu ada dalam rencana Allah. Kita memikirkan tentang bagaimana kehidupan keluarga kita. Dalam hal pengiringan dan pelayanan kepada Kristus atau kepada Allah. Bagaimana awalnya yang masih malas-malas, yang masih ogah-ogahan, yang masih tidak mau berkeras untuk tidak mau ikut pemahaman Alkitab misalnya, kebaktian-kebaktian atau kegiatan-kegiatan kerohanian yang diadakan oleh gereja. Awal-awalnya kita demikian. Tapi seiring berjalannya waktu, ada dalam rencana Allah, kita akhirnya menjadi orang-orang yang cinta, orang-orang yang setia, orang-orang yang tekun, mengiring dan melayani Tuhan. Saya secara pribadi dulu saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan masuk sekolah teologi. Memang kalau hidup dalam Tuhan, hidup takut akan Tuhan itu sudah merupakan didikan dari orang tua kami. Setiap hari pagi dan malam itu harus kumpul bersama ada di dalam mezbah doa. Doa pagi, doa malam. Wajib. Tidak boleh tidak. Sakit sekalipun disuruh duduk di situ. Tapi saya tidak pernah membayangkan kalau pada akhirnya saya akan mengambil keputusan untuk dibentuk di sekolah teologi dan menjadi seorang hamba Tuhan. Dan bahkan saya juga tidak pernah membayangkan kalau saya akan berdiri di mimbar ini di depan Bapak Mama, kenal dengan Bapak Mama semua, dengan rekan-rekan pelayanan. Saya tidak pernah memikirkan itu. Tetapi ketika melihat apa yang dilakukan oleh Daud, saya pun melihat bahwa ternyata rencana Tuhan itu indah bagi saya. Dan mungkin Bapak Mama masing-masing juga punya pengalaman yang sama. Ada pengalaman-pengalaman tentang bagaimana rencana Tuhan yang mulia terwujud dan terlaksana dalam kehidupan kita. Hingga detik ini. Bahkan mungkin untuk masa-masa yang akan datang. Dan melihat semuanya itu, maka kita akan bersikap seperti Daud. Mengakui bahwa sesungguhnya rencana Tuhan bagi kita pribadi, bagi keluarga kita itu adalah rencana yang agung, adalah rencana yang mulia. Dan rencana agung, rencana mulia Allah itu akan dikerjakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup berjalan seturut dengan yang Dia mau. Sekalipun kita ada belok-belok sedikit, tetapi ketika hati kita tetap berpaut kepada Allah, Dia akan menuntun dan mengarahkan kita kembali kepada jalan yang benar. Untuk melihat rencana-rencana yang lebih besar lagi yang sudah Dia siapkan di jalan yang ada di depan kita. Itu isi doa yang pertama dari Daud. Isi doa yang kedua daripada Raja Daud adalah bahwa adanya pujian syukur tentang kebesaran Tuhan. Adanya pujian syukur tentang kebesaran Tuhan ini bisa kita temukan mulai dari ayat 20 sampai ayat 24 dari bacaan kita. Dan dari ayat-ayat ini saya coba mendefinisikan atau saya coba membagi menjadi 7 bagian tentang pengakuan Daud akan kebesaran Tuhan. Dan itu dinyatakannya secara terperinci sehingga membawa dia untuk menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Yang pertama itu di dalam ayatnya yang ke-20. Adanya pengakuan Daud bahwa Tuhan yang berfirman kepadanya itu mengenal dia lebih dari dia mengenal dirinya sendiri. Tuhan yang sudah berfirman melalui Nabi Nathan menolak niat hatinya untuk membangun bait Allah. Daud akui bahwa dia lebih mengenal saya lebih daripada saya mengenal diri saya sendiri. Dan itu dikatakan oleh Daud di hadapan Tuhan. Dia tidak menutup-nutupi di hadapan Allah. Yang kedua, dia katakan bahwa Tuhan yang luar biasa itu memberitahukan, membukakan perkara-perkara yang besar yang sudah dikerjakan di dalam kehidupan Daud dan keluarganya. Bahkan yang akan dikerjakan, yang akan diperbuat oleh Allah di dalam keluarganya di masa-masa yang akan datang. Ayatnya yang ke-21.
Di dalam ayatnya yang ke-22, Daud mengakui bahwa Tuhan Allah yang berfirman kepadanya itu adalah Tuhan Allah yang besar, yang tidak bisa disamakan oleh manusia terhebat siapapun yang ada di dalam dunia ini, dan tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang termulia, yang termegah, yang ada di dalam dunia ini. Tidak bisa dibandingkan. Ini Allah pemilik sorga dan bumi. Allah pemelihara, tidak bisa dibandingkan dengan manusia, siapapun yang ada di dalam dunia ini dan oleh apapun. Di dalam ayat 23 dan ayatnya yang ke-24, Daud mengakui bahwa Allah yang telah berfirman kepadanya itu adalah Allah yang perkasa, adalah Allah yang dahsyat, adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Dia mengerjakan sesuatu perbuatan yang ajaib, perkasa dan dahsyat yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Dikerjakan oleh dia di depan mata Daud, keluarganya dan seluruh bangsa Israel. Yang berikut di dalam ayatnya yang ke-26. Daud mengakui bahwa nama Allah yang diimaninya, yang dipercayainya, yang dianggapnya sebagai gembala yang baik itu. Nama itu besar untuk selama-lamanya. Besar untuk selama-lamanya. Bukan saja di saat dia sedang mengalami masalah. Bukan saja ketika dia sedang membutuhkan Tuhan, tidak. Tetapi di dalam segala masa, di dalam segala situasi, dia tahu bahwa nama Allah itu besar untuk seterusnya dan selama-lamanya. Dan di dalam ayatnya yang ke-20, Tuhan itu adalah merupakan pribadi yang tepat bagi dia. Untuk dia datang, dia mengungkapkan isi hatinya di hadapan pribadi itu, yakni Allah atau Tuhan itu. Dan dia berdoa kepada pribadi itu. Dia tidak datang kepada pribadi yang salah, tetapi dia datang kepada pribadi yang tepat. Sehingga dia tidak menyesalinya. Dan yang terakhir, di dalam ayatnya yang ke-28. Di sana Raja Daud mengatakan bahwa segala firman Tuhan, termasuk penolakan Allah untuk dia pribadi yang akan membangun bait Allah atau rumah Tuhan, itu adalah kebenaran yang sejati. Itu adalah firman Tuhan yang kekal. Itu adalah firman Tuhan yang abadi. Tidak ada kesalahan sedikit pun. Daud mengakui semuanya itu di hadapan Allah. Dan ketika melihat semuanya itu, dia mulai mengakui, menguraikannya satu persatu. Dari pengalaman hidup pribadinya, dari pengalaman hidup keluarganya, dari pengalaman hidup bangsanya secara khususnya. Tidak ada sesuatu yang bisa dia buat untuk membalas segala kasih setia Allah. Untuk membalas segala kebaikan Allah. Untuk membalas segala rencana Allah yang indah, mulia, yang berharga, yang sudah dinyatakan Allah di dalam kehidupannya. Tapi dia hanya menaikkan syukur kepada Allah. Allah sungguh amat baik. Allah luar biasa. Allah adalah pribadi yang agung dan mulia. Ada satu lagu yang kadang-kadang di dalam ibadah kita pakai. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahmu. Ketika menerima, ketika melihat rancangan Tuhan yang mulia terwujud, terlaksana dalam kehidupan kita. Ketika melihat adanya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik,
yang mana itu dikerjakan oleh Allah secara pribadi dalam kehidupan kita. Dan itu bukan karena kita hebat, dan itu bukan karena kita kuat, dan itu bukan karena kita mampu, dan itu bukan karena ada kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita. Tapi semuanya itu hanya karena kasih karunia Allah. Hanya karena anugerah Allah yang diberikan dan dipercayakan kepada saya dan saudara. Maka apa yang harus kita katakan atau kita berikan kepada Allah? Tidak ada. Allah tidak pernah meminta uang sekian banyak untuk membalas ganti rugi daripada kebaikan dan kasih setia anugerah Allah itu. Hanya bisa datang seperti Daud, berlutut di hadapan Allah sebagai manusia yang hina, sebagai manusia yang rendah, sebagai manusia yang berdosa, datang dan mengakui di hadapan Tuhan, menaikkan pujian di hadapan Allah, segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Dia. Itu yang bisa kita lakukan. Dia menjaga kita. Dia memelihara kita. Dia membawa kita masuk di dalam rencana-rencananya yang tidak kita ketahui. Kita akan melihat di waktu di depan. Ternyata proses Tuhan untuk membawa saya sampai sekarang ini. Sampai detik ini. Sampai ke tahap ini. Adalah sesuatu yang indah dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Hanya itu yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Kita bisa naikkan ucapan terima kasih syukur kita. Dengan puji-pujian, dengan kata-kata kita. Tetapi juga dengan seluruh eksistensi hidup kita. Segala keberadaan kita. Seluruh aspek hidup kita. Pakai hidup kita menjadi alat yang indah di tangan Tuhan. Serahkan diri kita, serahkan kehidupan kita. Serahkan segala yang ada pada kita. Untuk dipakai menjadi alat di tangan Tuhan. Itu adalah suatu pujian. Ucapan syukur yang bisa kita naikkan kepada Tuhan. Ketika kita sudah mengalami anugerah, kebaikan, dan kasih setia Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, isi doa daripada Raja Daud di hadapan Allah adalah dia memohon kepada Daud. Dia menaikkan permohonan-permohonannya yang disampaikan kepada Daud secara pribadi. Dan kita bisa temukan itu di dalam ayat 25 dan ayat 29 dari bacaan kita. Ada 3 permohonan yang dinaikkan oleh Daud di dalam doanya ini. Yang pertama dari ayat 25 dikatakan Allah kiranya menepati janjinya. Dia memohon, dia meminta dengan penuh kerendahan hati. Allah kiranya tepatilah janjimu untuk keturunanku, untuk keluargaku dan untukku. Perhatikan bahwa di dalam permohonannya ini Daud menggunakan kata kiranya. Kiranya ini artinya bahwa apa yang dia minta, apa yang dia pohonkan kepada Tuhan. Dia meminta supaya Allah menepati janji yang sudah Allah sampaikan kepada Nabi Nathan dan diteruskan kepada dia. Itu jadi bukan menurut harapan, kehendak dan keinginan dia sebagai manusia. Tetapi dia menggunakan kata kiranya di sini. Artinya dia serahkan permohonannya itu terjadi, terlaksana. Hanya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Hanya sesuai dengan rencana Tuhan saja. Hanya sesuai dengan kedaulatan Allah yang mutlak saja. Dia tidak mau merampas apa yang menjadi hak Tuhan. Dia tidak mau memaksa waktu Tuhan untuk mewujud nyatakan janji Tuhan itu terlaksana dalam kehidupannya. Dan permohonan Daud ini juga berdasarkan dengan janji Tuhan sendiri. Supaya Tuhan menepati janji-janjinya. Di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-49. Di sana dikatakan, ingatlah firman yang kau katakan kepada hambamu. Oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Dia memohon, ingatlah firman-Mu yang telah kau katakan kepada hamba-Mu. Karena firman-Mu yang adalah kebenaran yang kekal itu. Janji-Mu itu, aku sangat berharap kepada janji-Mu itu. Ingatlah, tepatilah, laksanakanlah sesuai dengan cara kerja-Mu Tuhan. Sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Sesuai dengan mau-Mu Tuhan.
Satu lagu Tuhan, lagu kehendak-Mu Tuhan laksanakan. Aku ini tanah liat dan Engkau adalah pencipta atau Engkau adalah penjunan. Bahkan kita bisa bandingkan juga dengan firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 14 ayat 21b. Ingatlah perjanjian-Mu dengan kami, janganlah membatalkannya. Ingatlah, ya. Tepatilah kiranya Engkau menepati janji-Mu. Ini permohonan Daud dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan, di dalam doanya kepada Tuhan. Permohonan yang kedua adalah bahwa dia meminta supaya Allah kiranya memberkati keluarganya. Seperti janji Allah sendiri di dalam ayat 29a tadi. Ya. Permohonan Daud ini juga sejalan dengan apa yang dituliskan olehnya di dalam Mazmur 128 ayat 3-6. Terkait dengan keluarganya, terkait dengan keturunannya di masa yang akan datang. Di dalam ayat itu dikatakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Permohonan Daud meminta supaya Allah kiranya memberkati keluarganya sesuai dengan janjinya yang sudah disampaikan kepadanya. Karena tentu dia memang mendambakan. Apalagi berdasarkan pengalaman, dia sudah gagal dalam hal mendidik anak-anaknya. Anak-anaknya tidak pernah hidup benar di hadapan Allah. Melakukan banyaknya dosa dan kejahatan. Memalukan dia sebagai orang tua. Memalukan dia sebagai pemimpin terkenal. Memalukan dia sebagai pemimpin rohani. Memalukan dia sebagai seorang raja atau seorang pangeran yang luar biasa di dalam medan perang. Harga dirinya sebagai seorang ayah dirusak oleh anak-anaknya. Dan ketika dia mendengar janji Allah bahwa Allah hendak memberkati keturunannya, keluarganya. Betapa sukacita, bahagia, damainya Raja Daud, hati Raja Daud. Sehingga dia datang di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya tepatilah janjimu. Berkatilah keluarga saya. Mungkin sebagai manusia ketika saya masih ada, saya rindu melihat janjimu itu tergenapi di usia-usia lanjut saya. Tapi bisa juga itu terwujud ketika saya sudah tidak ada. Yang penting dia sudah meminta kepada Allah, berkatilah keturunan saya. Berkatilah keluarga saya. Tepat sesuai dengan janji-janji. Dan permohonan yang ketiga yang disampaikan oleh Daud kepada Allah. Dia meminta supaya keluarganya tetap ada di hadapan Allah. Ayat 29b. Apa artinya keluarganya tetap ada di hadapan Allah? Kalau kita melihat dalam terjemahan lain, ada beberapa penafsir mengatakan bahwa tetap ada di hadapan Allah itu mengarah kepada kehidupan Daud di mana mereka adalah tim pelayan di dalam rumah Tuhan. Jadi ada penafsir yang mengatakan bahwa permohonan Daud ini Daud meminta kepada Allah supaya keturunan-keturunannya di masa yang akan datang itu tetap setia melayani Tuhan seperti dia setia melayani Tuhan sejak masa muda hingga masa tuanya. Tapi ada juga yang memberi penafsiran bahwa supaya keturunan-keturunannya di masa yang akan datang tetap menjaga hubungan yang baik dengan Allah. Relasi dengan Allah. Beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang sudah diteladankan Daud. Tetap percaya hanya kepada Allah yang sudah memberkati dia sejak masa muda hingga masa usia lanjut. Saudara, apa yang menjadi doa daripada Daud? Permohonan yang ketiga ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan jarang kita temukan adanya orang tua kita berdoa seperti itu. Jarang. Ketika orang tua melihat ada salah satu anaknya yang setia mengiring Tuhan, setia melayani Tuhan. Apakah dia datang dan berdoa seperti Daud? Tuhan, berkatilah anak saya itu supaya dia tetap setia di hadapan Tuhan. Supaya dia tetap percaya kepada Tuhan. Supaya dia tetap setia di hadapan Tuhan, melayani Tuhan. Pakai dia menjadi Allah di tanganmu. Dan kalau bisa saudara-saudaranya juga dipakai oleh Tuhan. Pernahkah Bapak Mama punya
doa dinaikkan kepada Allah seperti itu? Atau mungkin kita sebagai anak, ketika kita melihat ada salah satu daripada saudara-saudara kita yang kesetiaan, kecintaan dia kepada Allah luar biasa, setia melayani Tuhan. Dan pernahkah kita sebagai saudaranya datang berlutut di hadapan Allah dan berdoa bagi dia? Tuhan, pakai saudara saya, jadikan dia bukan saja sekarang, tapi sampai seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Pakai dia. Biarlah dia tetap hidup di hadapanmu. Dijadikan oleh engkau menjadi Allah di tanganmu. Memberkati banyak orang. Kita sebagai anak-anak, ketika kita melihat orang tua kita. Sudah minta maaf, ubanan, rambut putih, tapi mereka tetap setia. Mengiring Tuhan, mencari Tuhan, melayani Tuhan. Hujan tidak kenal hujan, malam tidak kenal malam. Berjalan melakukan pelayanan. Dan ketika kita anak-anak melihat orang tua kita. Pernahkah kita anak-anak datang tunduk di hadapan Tuhan? Tuhan, berkati orang tua saya. Pakai dia. Pernahkah kita lakukan itu? Saya bisa pastikan kita tidak pernah mendoakan orang tua kita. Dan sebaliknya, kita sebagai orang tua tidak pernah mendoakan anak-anak kita. Memberikan dukungan secara spiritual kepada anak-anak kita. Tapi hari ini, dari apa yang dilakukan oleh Raja Daud, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Dia tidak berdoa supaya keturunan-keturunannya diberkati secara berkelimpahan, secara lahiriah. Bertambah-tambah harta kekayaan mereka. Tidak. Tapi dia minta, Tuhan, berkatilah keluarga saya supaya tetap hidup setia di hadapan Tuhan. Supaya tetap ada di hadirat Tuhan. Supaya tetap setia melayani Tuhan dengan talenta yang sudah Tuhan percayakan bagi mereka. Supaya mereka tetap percaya kepadamu sebagai satu-satunya Allah mereka. Sebagai satu-satunya pemelihara dalam hidup mereka. Dan seterusnya. Dan apa yang dilakukan oleh Daud. Itu sesuai juga dengan perintah Tuhan. Di dalam Ulangan 29. Ayatnya yang ke-18. Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita. Untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun dan ipuh. Ini doa, ini permohonan. Janganlah ada di antaramu, janganlah ada di antara keluargamu. Yang akhirnya menyimpang, hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itu menjadi racun, itu menjadi momok di tengah-tengah keluarga. Kiranya kita juga memiliki sikap seperti Yosua ketika melihat bangsa Israel yang tegar tengkuk. Sebentar mereka datang percaya menyembah Allah, sebentar mereka pergi menyembah ilah-ilah lain. Dan Yosua di akhir hidupnya, dia mengumpulkan seluruh bangsa Israel. Seluruh pemimpin-pemimpin umat, seluruh kepala-kepala suku, seluruh tua-tua agama. Dia kumpulkan mereka semua dan dia suruh memilih. Silahkan, mulai saat ini kepada siapa kalian akan pilih untuk beribadah, untuk percaya. Tapi saya dan keluarga saya akan tetap beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku, kata Yosua, akan beribadah sekarang, besok dan sampai selama-lamanya. Hanya beribadah kepada Allah saja. Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah sumber segala-galanya. Bapak Ibu Saudara, maka apa yang dilakukan oleh Daud ini patut kita teladani. Apa yang dilakukan oleh Daud ini patut kita contohi di dalam hal berdoa. Sesuai dengan tema, berdoa buat keluarga. Saya bertugas, bertanggung jawab untuk berdoa bagi keluarga saya. Dan Bapak Mama semua juga bertugas, bertanggung jawab untuk berdoa bagi keluarga kita masing-masing.
Dan apa yang dilakukan oleh Daud dari firman Tuhan ini menjadi bahan evaluasi bagi saya dan saudara hari ini dan besok dan seterusnya. Mari kita evaluasi akan kehidupan kita pribadi, akan kehidupan keluarga kita. Apakah kita sudah melakukan tepat seperti yang dilakukan oleh Raja Daud? Kalau kita melihat bahkan sampai detik ini kita akui bahwa salah satu hal yang sering diabaikan oleh keluarga-keluarga Kristen, oleh saya dan saudara adalah kita lalai berdoa bagi keluarga kita. Yang dilakukan oleh Daud ini bukan saja berdoa bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain. Tapi yang diteladankan oleh Daud adalah dia secara pribadi ambil waktu khusus dan datang berdoa untuk keluarganya. Nah, selama ini apakah hal seperti itu sudah kita lakukan? Saya sangat kenal dekat dengan seorang bapak. Dia sudah meninggal. Dia punya kehidupan doa yang sangat luar biasa. Ketika dia punya waktu longgar, dia tidak pernah pakai untuk hal-hal lain. Yang dilakukan oleh dia adalah baca firman Tuhan dan berdoa. Berdoa bukan untuk dia pribadi, tetapi berdoa bagi istri dan anak-anaknya. Bahkan dia berdoa bagi orang-orang yang membenci dia. Karena dia ini rajin di dalam hal memberitakan Injil. Kalau dia sedang bekerja di luar rumah, misalnya sedang menyapu atau membersihkan rumput-rumput. Dia sudah bawa Alkitab, dia sudah bawa bacaan rohani, taruh di situ. Dia kerja-kerja dan dia merasa bahwa dia ingin berdoa. Dia akan duduk di situ, dia ambil Alkitabnya, dia membuka, dia membaca. Dan setelah itu dia berdoa. Itu dilakukannya setiap hari dan setiap saat. Dan ketika dia punya waktu berdoa bersama-sama dengan istri dan anak-anaknya. Itu dia lakukan setiap hari. Tapi tidak sebatas itu saja. Dia selalu punya waktu. Satu hari itu bisa 4 atau 5 kali. Dia secara pribadi berlutut. Dan menaikkan doa secara pribadi kepada Allah. Untuk istri dan anak-anaknya. Untuk anak-anaknya itu dia sebut namanya secara lengkap. Berurutan dari anak pertama sampai anak terakhir. Setelah dia mendoakan istri dan anak-anaknya. Dia mendoakan kalau-kalau. Karena dia juga setia melayani. Ada jiwa pelayanannya yang belum benar-benar percaya kepada Tuhan. Dia sebutkan nama orang itu di dalam doanya kepada Allah. Ada orang yang jengkel, marah terhadap dia. Ketika dia menceritakan Injil kepada mereka. Dia sebut nama orang itu dan dia doakan. Sampai pada peristiwa dia pernah berulang-ulang kali dipukul. Baik oleh orang yang normal bahkan orang yang sementara mabuk. Karena jengkel dengan sikapnya yang setiap kali ketemu mereka tidak ada pembicaraan lain selain firman Tuhan yang diberitakan. Ketika perlakuan kasar didapat oleh dia. Pulang ke rumah dia tidak akan cerita kepada istri dan anaknya. Dia masuk ke kamarnya berlutut di situ dan dia berdoa untuk orang itu. Ini yang dilakukan olehnya setiap hari dan setiap saat. Tidak ada bilang tidak ada waktu untuk dia tidak berdoa. Selalu. Pagi sebelum berdoa dengan istri anak-anaknya, dia sudah terlebih dahulu berdoa. Setelah berdoa dengan istri anak-anaknya sudah keluar beraktivitas, dia kembali masuk ke kamarnya, dia berdoa lagi. Siang sedikit setelah dia beraktivitas, masuk lagi, dia berdoa lagi. Siang lagi, dia masuk lagi berdoa. Sore, hal yang sama, malam hal yang sama. Setiap hari dia lakukan itu. Dan ini teladan hidup yang sangat luar biasa. Yang diajarkan oleh Bapak ini. Dan ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini. Dan saya melihat fakta dari seorang Bapak yang sudah almarhum ini. Sangat luar biasa orang-orang tua yang punya kebiasaan. Punya waktu-waktu doa untuk keluarga yang seperti itu. Maka dari bagian firman Tuhan ini. Tadi sudah saya bilang, masing-masing kita bertanggung jawab untuk berdoa bagi keluarga kita. Masing-masing bertugas dan bertanggung jawab. Kalau kita sebagai suami, kita harus sediakan waktu untuk berdoa bagi istri dan anak-anak kita. Bukan hanya berdoa bagi diri kita sendiri.
doakanlah istrimu, doakanlah anak-anakmu. Kalau kita adalah seorang istri, doakanlah suami, doakanlah anak-anakmu. Kalau kita adalah orang tua, doakanlah anak-anak kita. Kalau kita adalah anak-anak, doakanlah sesama saudara kita, kakak adik kita. Doakanlah orang tua kita. Itu adalah kewajiban, itu adalah tanggung jawab. Dari apa yang dituliskan oleh Daud atau pengalaman hidup dari Daud ini, hendaknya menjadi teladan bagi saya dan saudara. Dan ini adalah satu gaya hidup yang luar biasa indah di hadapan Tuhan. Mau berdoa bagi keluarganya. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Ya. Kalau bukan kita yang saling mendoakan, saling menopang, siapa lagi? Bagaimana orang lain menopang mendoakan kita? Kita sendiri tidak pernah berdoa bagi keluarga kita. Ya. Berdoalah agar semua anggota keluarga kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berdoalah supaya suami, istri, anak-anak kita, orang tua kita, seumur hidupnya dia tetap hidup di hadapan Allah. Hidup benar di hadapan Allah, setia melayani Allah dan seterusnya. Calvin mengatakan, iman adalah sumber dari semua permohonan dan doa. Seperti akan segera dijelaskan kepada kita secara lebih mendetail. Ketika kita mempraktekkan iman kita katakan kita percaya kepada Allah. Dan kita selalu khusus dalam hal doa, kita menjadikan itu sebagai gaya hidup kita. Maka kita akan melihat wujud nyata daripada iman itu terbukti dalam kehidupan kita. Doa-doa kita, permohonan-permohonan kita akan dikabulkan Tuhan dengan cara dan dalam waktu Tuhan sendiri. Bahkan Matthew Henry mengatakan, ia mendasarkan permohonan-permohonannya pada pesan yang telah Allah kirimkan kepadanya. Maksudnya Daud ya. Ia mendasarkan permohonan-permohonannya pada pesan yang telah Allah kirimkan kepadanya. Engkau telah menyatakan ini kepada hambamu. Artinya engkau dari kehendakmu sendiri yang baik telah memberiku janji bahwa engkau akan membangun rumah atau keluarga bagiku. Kalau tidak, aku tidak pernah bisa telah menemukan dalam hatiku untuk menaikkan suatu doa seperti ini. Aku tak berani meminta hal-hal sebesar ini seandainya aku tidak diarahkan dan didorong oleh janjimu untuk memintanya. Memang hal-hal itu terlalu besar bagiku untuk meminta, tetapi tidak terlalu besar bagimu untuk memberi. Kalau engkau tidak berjanji, saya tidak mungkin tagih. Kalau engkau tidak berjanji memberi harapan, tidak mungkin saya akan bersabar menanti jawaban itu. Kalau engkau tidak berjanji, tidak mungkin saya meminta, kiranya engkau menepati janjimu itu seturut dengan waktumu. Tidak mungkin. Tapi Daud memberanikan diri. Karena Allah sudah berjanji. Maka dia memberanikan diri untuk datang dan meminta, berdoa kepada Allah. Berdoalah bagi keluarga kita masing-masing. Kalau mungkin waktu-waktu yang sudah terlewatkan, kita tidak pernah sediakan waktu khusus kita secara pribadi untuk berdoa bagi keluarga kita. Bagi istri kita, bagi suami kita, bagi anak-anak kita, bagi kakak adik kita, bagi orang tua kita. Mulai hari ini dan seterusnya, saya dan saudara dari firman Tuhan ini mengajak, marilah kita berdoa bagi keluarga kita masing-masing. Bukan saja ketika ada dalam ibadah, kita minta dukungan doa dari hamba-hamba Tuhan. Tolong doakan istri saya, tolong doakan suami saya, tolong doakan anak-anak saya. Tidak seperti itu. Tetapi seperti yang dilakukan oleh Daud. Sediakan waktu khusus, datang. Buka isi hatimu kepada Tuhan. Doakanlah keluargamu. Kita ada di dalam bulan Oktober. Bulan-bulan yang kita kenal sebagai bulan keluarga. Bulan-bulan reformasi di mana kita mengingat perjuangan para reformator. Memperjuangkan iman Kristen sehingga sampai detik ini kita masih tetap percaya kepada Allah yang hidup melalui Yesus Kristus. Mereka sudah mengadakan pembaharuan rohani dalam hidup kita, dalam dunia kekristenan. Kita pun harus mengadakan pembaharuan mulai dari keluarga kita yang adalah lembaga terkecil yang sudah dipercayakan Allah, yang sudah dibentuk Allah. Ketika kita ada dalam pemberkatan nikah, dalam peneguhan nikah, ada janji-janji Tuhan yang menyertai kita. Apakah kita hanya berpegang kepada janji itu dan kita tidak pernah mendoakannya? Kita tidak pernah memintanya kepada Allah? Mari kita perbaharui
Dan kiranya firman Tuhan ini menjadi motivator terbesar bagi kita untuk kita mau berdoa bagi keluarga kita masing-masing. Kita sebagai anak-anak, kita sebagai orang tua, kita sebagai suami, kita sebagai istri. Mari kita berdoa masing-masing untuk keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita dari firman Tuhan pagi ini.